أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Perasaan jatuh, perasaan terpuruk, perasaan miskin, perasaan gagal, perasaan susah, itu bukan dikaitkan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Namun itu dikaitkan dengan iman kita dan bagaimana kita melihat kondisi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa diqqatun nazar, tepatnya dalam melihat, itu adalah kunci keselamatan dari kesesatan dan keterpurukan. Ini bukan tentang objek, ini tentang bagaimana kita melihat objek tersebut. Ini bukan tentang pandemi, tapi bagaimana kita melihat pandemi tersebut. Apabila kita melihatnya dengan kacamata fisik dan material, kita akan hancur jamaah sekalian. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, dengan kacamata takwa, maka Nabi kita SAW bersabda, man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah. Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Nabi SAW mengatakan bahwa berantakannya urusan kita dan rasa di dalam hati kita itu bukan karena objek yang sedang kita hadapi, tapi ambisi yang ada dalam hati kita, motif pada saat kita hidup. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya atau motifnya, farraqallahu amrah, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainai, maka Allah akan berikan rasa takut pada kemiskinan di hadapan pelupuk matanya. Ternyata merasa miskin, merasa fakir, merasa jatuh, itu bukan karena angka yang ada di saldo kita, tapi karena ambisi kita terhadap dunia. Itu yang dijelaskan Nabi kita SAW. Wa ja'alal faqra baina ainai, Allah akan jadikan kemiskinan benar-benar berada di pelupuk matanya. Walam ta'tihi dunya illa ma kutibalah, dan itu enggak merubah kondisi apapun. Itu tidak merubah kekayaan atau kemiskinan kita, karena dunia akan datang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika ambisi kita benar-benar luar biasa terhadap dunia, itu tidak mendongkrak saldo kita, itu tidak mengangkat angka-angka dan pundi-pundi kekayaan kita. Nabi SAW yang mengatakan, tidak akan ada tambahan dari apa yang sudah Allah tetapkan, sehebat apapun ambisi kita terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah kondisi sekarang memang sangat berat, tapi kalau kita sikapi dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, bukankah ini seluruhnya menyerang dunia kita? Selama kita beriman, mungkinkah itu menyerang agama kita? Tidak jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, jama Allahu amrah, Allah akan mudahkan dan Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Nabi kita SAW yang menjamin itu jamaah sekalian. Nabi kita SAW yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah dan Rasulnya menjanjikan apabila ambisi kita adalah akhirat, apabila hari ini kita rubah ambisi kita yang awalnya dunia, lalu kita arahkan kepada akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan atur semua agar semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jama Allahu amrah, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan lancarkan segala urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Kaya itu tentang rasa jamaah sekalian, bukan tentang angka. Allah akan berikan kekayaan di dalam hati seseorang sehingga dia tenang, sehingga dia nyaman walaupun sesulit apapun kondisi yang sedang dihadapi. Itu janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan Nabi SAW mengatakan, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Bukan kita yang menghamba kepada dunia, bukan kita yang menjilat dunia, bukan kita yang ngemis-ngemis terhadap ahli dunia. Dunia itu akan datang, dunia akan datang dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dia akan datang kepada kita. Itu yang dijanjikan oleh Nabi kita SAW.
Tapi siapa di antara kita yang meyakini sabda nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Obsesi dan sudut pandang dunia itu yang menghancurkan kita. Itu yang membuat kita ngiri, itu yang membuat kita hasad, itu yang membuat kita membanding-bandingkan terus tentang kondisi kita dengan kondisi orang yang mungkin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ini yang membuat kita terpuruk, ini yang membuat kita down, ini yang membuat kita jatuh ketika hasil swab kita dikatakan positif. Karena obsesi kita terhadap dunia begitu besar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Qarun memamerkan kekayaannya, dibawa kekayaannya di hadapan masyarakatnya, apa yang Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 79? Orang-orang yang menginginkan dunia tidak tenang hidupnya, jamaah sekalian. Orang-orang yang menginginkan dunia gelisah hidupnya. Orang-orang yang menginginkan dunia mengiri terhadap apa yang dimiliki Qarun. Qala alladzina yuriduna al-hayata dunya. Berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Andai saja kita memiliki harta sebagaimana yang dimiliki Qarun. Ada rasa iri, dan rasa iri tidak membuat kita tidur nyenyak, jamaah sekalian. Rasa iri membuat kita tidak nyaman, rasa iri membuat kita kepikiran, rasa iri tidak bisa membuat kita tertawa lepas. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Ini adalah anugerah yang besar. Maka kalimat seperti itu dikoreksi oleh para ulama pada saat itu. Wa qala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celaka kalian. Kenapa berpikir seperti itu? Itu merusak kalian. Celaka kalian. Kalian akan celaka apabila kalian berpikir seperti itu. Wailakum. Kalian akan hancur apabila kalian tetap berpikir seperti itu. Kalian akan jatuh, kalian akan terpuruk, kalian tidak akan bahagia apabila kalian masih berpikir tentang harta lagi, harta lagi, harta lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Lalu mereka menjelaskan, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Ganjaran dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم